Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Rabu, 24 Agustus 2022. Balik kami akan sampaikan materi stock review hari ini untuk dapat dijadikan sebagai stock pick transaksi saham hari ini. Namun kami mengharapkan meminta Anda untuk melakukan riset sendiri, do your own research, karena kami memberlakukan pernyataan disclaimer atas apa yang kami sampaikan di sini. Demikian disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, itu tadi disclaimer-nya. Sekarang kita masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama dari LQ45. Sini kami mendapatkan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kode sahamnya BBNI, ya, atau kita baca saja BNI. Oke, kita lihat dahulu akhlak fundamental dari BNI. Price book value di bawah rata-rata industrinya, earning per share di atas rata-rata industrinya, earning per share meningkat dibanding kuartal sebelumnya, return on equity dan return on asset di atas rata-rata industrinya, debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami termasuk sehat ya. Sekarang kita lihat teknikalnya. BNI kemarin ditutup di harga Rp8.700, tidak berubah dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di Rp8.400 dan harga terendah ada di Rp8.275, ya. Kalau kita lihat dari garis bibonya, ya, BNI ini masih di atas garis bibo 38,2%, yaitu Rp8.200, ya, dengan posisi mantul ya dari candle terakhir ya. Oke, kalau kita lihat di sini BNI juga masih menunjukkan pola uptrend ya. Jadi area beli yang dapat kami lihat di sini adalah di harga 8.200 sampai dengan 8.000 ya, 8.375, 8.200 sampai 8.375 dengan target harga terdekat di 8.725, ya. Untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp8.200. Dengan kata lain, selama harga masih di atas Rp8.200, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga di Rp8.725. Oke, itu untuk yang LQ45 yang pertama. Kemudian kita masuk ke saham yang non LQ45 ya. Ini kami dapatkan PT Alam Sutra Realty Tbk. Kode sahamnya ASRI atau kita baca saja ASRI.
Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari ASRI. Price earning ratio di bawah 10, price earning ratio tersebut di bawah rata-rata industrinya, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity di atas rata-rata industrinya, debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya. Ya, jadi menurut kami cukup sehat ya untuk ASRI. Selanjutnya kita masuk ke teknikalnya ya. ASRI kemarin ditutup di harga Rp174, naik 1,16% dibanding hari sebelumnya dengan volume meningkat. Dan harga tertinggi ada di 176 dan harga terendah ada di 166. Ya, kalau kita lihat di sini, ASRI itu masih di atas garis Bibo 50% atau Rp171 ya, dan mencoba menembus melewati garis Bibo 61,8% atau Rp176 ya. Oke, di sini kalau kita belum kita bikin area belinya di harga 166 sampai 172 ya. Di harga 166 sampai 172 ya. 172 dengan target harga terdekat itu ada di 183 ya. Dengan manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 166. Dengan kata lain, selama harga masih di atas Rp166, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga di 183. Oke, sekarang kita kembali masuk ke saham yang termasuk LQ45 ya. Di sini kami mendapatkan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Kode sahamnya ITMG ya. Kita lihat dahulu highlight dari TMG. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah 10, price earning ratio tersebut di bawah rata-rata industrinya. Gross margin, operating margin di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity di atas 10%. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Jadi sangat sehat ya menurut kami. Sekarang kita lihat teknikalnya. ITMG kemarin tutup di harga Rp38.250, naik 3,51% dengan dibanding hari sebelumnya dengan volume yang meningkat, dan harga tertinggi ada di 38.325 dan harga terendah ada di 36.950 ya. Kalau kita lihat di garis Bibo, TMG masih di atas garis Bibo 38,2% atau 36.700 dengan pola uptrend ya. Oke, kita lihat di sini area yang beli dapat dilakukan di harga
36.425 sampai 38.200. 36.425 sampai 38.200 dengan target harga terdekat di Rp40.850. Dan untuk manajemen risiko, untuk kerugian atau stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp36.450. Dengan kata lain, selama harga masih di atas Rp36.450, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga keuntungan di Rp40.850. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih sudah menonton, sudah yang memberikan like, bahkan subscribe, bahkan men-share atau membagikan materi ini kepada yang lain. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe, berbagi kepada yang lain, bahkan juga kritik dan saran dapat disampaikan di komentar, di kolom komentar. Ya, karena semua itu menjadi semangat buat kami, motivasi buat kami, bahwa kami masih perlu menyampaikan materi-materi yang selanjutnya di hari-hari ke depannya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat, sampai jumpa.